보도에 따르면 인도네시아 정부는 한국형 GPS 유도폭탄 KGB 키트 도입을 저울질하고 있는데 이는 동남아시아의 정밀 타격 역량 판도를 뒤흔들 수 있는 사안이다. Beberapa hari terakhir, jagat pertahanan kawasan kembali bergolak. Bukan karena perang besar, bukan pula karena uji coba nuklir, tetapi karena sebuah kunjungan diplomatik yang secara perlahan membuka tabir kekhawatiran lama. Kunjungan Indonesia ke Korea Utara ternyata tidak hanya memicu sorotan politik, tetapi juga mengguncang relasi teknologi militer Indonesia dengan Korea Selatan. Dan yang menjadi taruhannya bukan teknologi sembarangan, melainkan sebuah sistem yang selama ini diam-diam menjadi incaran banyak negara berkembang, teknologi pemandu senjata presisi. Bagi sebagian orang, isu ini mungkin terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi negara, terutama negara kepulauan sebesar Indonesia, teknologi ini adalah kunci perubahan besar dalam strategi pertahanan udara. Bukan hanya soal senjata, tetapi soal kemandirian, efisiensi, dan kebebasan menentukan arah pertahanan nasional tanpa terlalu bergantung pada satu kekuatan asing. Kekhawatiran Korea Selatan muncul bukan tanpa sebab. Dalam ekosistem pertahanan global, teknologi pemandu senjata presisi termasuk kategori sensitif. Negara yang menguasainya tidak hanya memiliki keunggulan militer, tetapi juga daya tawar politik. Ketika muncul kekhawatiran bahwa teknologi tersebut berpotensi bocor ke pihak yang dianggap lawan strategis, maka reaksi peninjauan ulang dan penundaan kerjasama menjadi langkah yang hampir pasti. Di tengah situasi inilah, perhatian publik mulai tertuju pada satu nama, KGGB atau Korean GPS Guided Bomb. Sebuah sistem pemandu yang secara sederhana dapat mengubah bom konvensional menjadi senjata presisi tinggi. Tanpa perlu rudal mahal, tanpa perlu teknologi kompleks tingkat balistik, KGGB menawarkan solusi yang selama ini dicari banyak negara dengan anggaran militer terbatas. KGGB bekerja dengan prinsip yang relatif sederhana namun efektif. Sistem ini memadukan navigasi GPS dan INS, memungkinkan bom yang sebelumnya dijatuhkan secara bebas berubah menjadi senjata yang mampu meluncur puluhan kilometer menuju target dengan tingkat akurasi tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti sebuah pesawat tempur dapat menyerang sasaran penting tanpa harus masuk ke zona pertahanan udara lawan. Efisiensi biaya dan efektivitas tempur inilah yang membuat teknologi semacam ini sangat menggoda. Contoh nyatanya bisa dilihat dari konflik regional. Ketika Thailand mengerahkan F-16 dengan bom MK-82 berpemandu dan berhasil melumpuhkan target strategis, dunia melihat satu hal yang jelas. Serangan presisi tidak selalu harus mahal. Dengan sistem pemandu yang tepat, bom konvensional bisa memberikan dampak strategis yang setara dengan rudal jarak jauh, tetapi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah luas dan tantangan geografis kompleks, pendekatan ini terasa sangat relevan. Bayangkan stok bom konvensional yang selama ini tersimpan, tiba-tiba berubah fungsi menjadi senjata presisi modern hanya dengan penambahan kit pemandu. Efektivitas meningkat, biaya tetap terkendali, dan ketergantungan pada sistem rudal mahal bisa dikurangi. Namun disinilah persoalan mulai muncul. Kekhawatiran Korea Selatan terkait keamanan teknologi membuat akses Indonesia terhadap KGGB menjadi tidak lagi pasti. Peninjauan ulang, penundaan, dan kehati-hatian menjadi sinyal bahwa kerjasama ini tidak semulus yang dibayangkan. Bagi sebagian pihak, kondisi ini terlihat seperti hambatan besar dalam modernisasi pertahanan Indonesia. Tetapi jika ditarik sedikit ke belakang, cerita sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena faktanya, sebelum isu KGGB ramai dibicarakan, Indonesia sudah lebih dulu melangkah ke arah yang sama. Diam-diam, tanpa banyak sorotan media internasional, industri pertahanan nasional telah mengembangkan solusi serupa. Solusi yang bukan hanya menjawab kebutuhan militer, tetapi juga menjawab persoalan kemandirian teknologi. Nama itu adalah SmartKit B250ST. B250ST bukan sekadar produk tiruan, meskipun secara basis memang mengacu pada bom MK-82. Ini adalah langkah awal Indonesia dalam membangun ekosistem senjata presisi sendiri. Dengan menggabungkan sistem navigasi inersia dan navigasi satelit, bom konvensional yang sebelumnya buta, kini mampu meluncur dan mengoreksi arah menuju target dengan tingkat kesalahan hanya beberapa meter. Secara spesifikasi, kemampuan B250ST tidak bisa dipandang remeh. Jangkauan puluhan kilometer,
akurasi tinggi, kemampuan beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim, serta daya rusak yang cukup untuk melumpuhkan kendaraan, radar, dan pos militer menjadikannya solusi realistis untuk kebutuhan pertahanan modern. Lebih dari itu, sistem ini dirancang dengan fleksibilitas tinggi, memungkinkan integrasi pada berbagai platform pesawat. Disinilah letak keunggulan strategis yang sering luput dari perhatian. B-250ST dirancang kompatibel dengan standar NATO sekaligus standar Rusia. Artinya, senjata ini bisa digunakan pada pesawat tempur dari berbagai aliran teknologi. Dari jet buatan barat hingga platform yang mengadopsi teknologi timur, semuanya memiliki peluang kompatibilitas. Dalam dunia pertahanan, kemampuan lintas platform adalah aset langka. Banyak negara terjebak dalam ketergantungan pada satu blok teknologi, sehingga setiap pembelian senjata selalu diikuti konsekuensi politik dan teknis. Indonesia, dengan pendekatan ini, mencoba mengambil jalan berbeda, jalan yang lebih adaptif dan lebih mandiri. Jika dibandingkan langsung, memang KGGB memiliki keunggulan pada aspek jangkauan. Namun ketika bicara soal kemandirian, fleksibilitas, dan potensi pengembangan jangka panjang, B-250ST justru menawarkan nilai strategis yang lebih besar. Karena teknologi yang dikuasai sendiri selalu lebih mudah dikembangkan, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Inilah yang membuat isu penundaan KGGB sebenarnya tidak perlu dipandang sebagai ancaman besar. Justru sebaliknya, situasi ini menjadi pengingat bahwa arah modernisasi pertahanan Indonesia tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada satu negara atau satu teknologi impor. Jika kerjasama berjalan lancar, itu adalah bonus. Jika tidak, Indonesia tetap memiliki pijakan sendiri. Lebih jauh lagi, pengembangan B-250ST membuka peluang besar bagi industri pertahanan nasional. Setiap peningkatan spesifikasi, setiap pengembangan varian, bukan hanya memperkuat militer, tetapi juga memperkuat ekosistem riset, produksi, dan sumber daya manusia. Ini bukan sekadar soal senjata, tetapi soal kapasitas nasional dalam jangka panjang. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, pendekatan seperti ini menjadi semakin relevan. Dunia tidak lagi hitam putih, aliansi bisa berubah, kepentingan bisa bergeser, dan teknologi bisa menjadi alat tekanan politik. Negara yang memiliki opsi mandiri akan selalu berada di posisi tawar yang lebih kuat. Maka ketika muncul pertanyaan, apakah Indonesia lebih baik membeli KGJB atau mengembangkan B-250ST? Jawabannya sebenarnya tidak harus salah satu. Membeli bisa mempercepat, mengembangkan bisa memperkuat. Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap langkah modernisasi tidak menjebak Indonesia dalam ketergantungan jangka panjang. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang Korea Selatan, bukan pula tentang Korea Utara. Ini adalah cerita tentang pilihan strategis Indonesia, tentang bagaimana sebuah negara berkembang menavigasi dunia pertahanan global yang penuh kepentingan, sambil perlahan membangun kekuatan dari dalam. Dan mungkin, di balik semua hiruk-pikuk diplomasi dan kekhawatiran teknologi, ada satu pesan yang cukup jelas. Ketika akses dibatasi, jalan alternatif selalu ada. Ketika pintu luar sedikit tertutup, pintu dalam justru terbuka lebih lebar. Indonesia tidak sedang tertinggal. Justru, dalam banyak hal, Indonesia sedang belajar berdiri dengan kaki sendiri.